Halo, kumaha damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Mobil yang membawa satu keluarga tertimbun longsoran tembok penahan tebing. Sejumlah rusak berat akibat diterjang angin puting kencang. Sungguh tega, seorang bayi baru lahir ditemukan dalam kantong plastik di area kebun. Hujan deras disertai angin puting beliung menerjang sejumlah rumah di kawasan Sekeloa di Kota Bandung Minggu sore. Belasan rumah dilaporkan rusak rata-rata pada bagian atap. Hujan angin. Beliung. Belasan rumah di kawasan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung rusak akibat diterjang angin puting beliung Minggu sore. Video amatir warga merekam kerusakan rata-rata pada bagian atap rumah karena disapu angin puting beliung. Sejumlah pohon juga terpantau tumbang karena kencangnya hempasan angin. Menurut warga, angin puting beliung tiba-tiba datang diawali awan hitam dari arah utara. Peristiwa berlangsung cukup lama, sekitar 20 menit. Tercatat ada 4 rumah warga yang rusak berat, sehingga warga spontan bergotong royong membersihkan puing dan memperbaiki rumah rusak. Belakang ini salah satu rumah yang memang terkena dampak angin puting beliung tersebut, dan ada beberapa rumah lagi yang di depan sekitar daerah RT 5 dan RT 6 yang memang terdampak juga imbasnya angin puting beliung tadi. Yang kejadiannya mungkin hanya sekitar 15 atau 20 menitan. Hujan pun memang tadi agak besar, sehingga ya efeknya seperti ini, dampaknya seperti ini, bisa dilihat aja. Gitu. Kang, itu teh si angin puting beliungnya teh kelihatan jelas. Kebetulan ini kan di rumah, ini rumah yang di bawah, kalau rumah saya kan di atas. Warga berharap pemerintah memberikan bantuan perbaikan rumah mereka agar bisa ditempati kembali. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Sebuah mobil yang membawa satu keluarga tertimpa longsor tembok penahan tebing di kawasan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Beruntung seluruh korban selamat setelah berhasil memecahkan kaca jendela mobil. Mobil sedan yang membawa satu keluarga ini rusak berat usai tertimbun material batu dari longsor tembok penahan tebing setinggi 50 meter di ruas Jalan Sariwangi, Geger Kalong, kawasan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Minggu pagi. Beruntung seluruh penumpang yang terdiri dari anak-anak dan pasangan suami istri selamat. Korban menuturkan mereka tertimbun saat melintas di kawasan tersebut saat berjalan dari arah Lembang menuju Cimahi. Ia terpaksa memecahkan kaca jendela mobil agar anak dan istrinya bisa dikeluarkan dari mobil. Saya keluar, terus mau nolongin anak, saya buka pintu belakang, nggak bisa. Ya, ketutup sama material. Saya bukain kaca mobil masih bisa. Ya udah saya selamatin dulu anak. Iya. Baru balik lagi ditolongin sama Alhamdulillah sama warga ya. Jadi sempat tertimbun aja ya beberapa lama ya. Tembok penahan tebing atau TPT setinggi 50 meter ini longsor karena tidak kuat menahan curah hujan tinggi sejak Minggu sore hingga malam. Kondisi tanah labil dan tembok belum kering diduga menjadi pemicu tembok ini ambrol. Mungkin karena posisi bangunan sendiri belum kering dan semalam dari sore itu hujan sangat deras dan mengakibatkan longsor. Senin pagi petugas gabungan dari kepolisian dan BPBD Bandung Barat membersihkan material longsor yang menutupi akses jalan utama. Satu alat berat dikerahkan, sementara bangkai kendaraan masih berada di lokasi. Untuk sementara arus lalu lintas dari Cimahi menuju Lembang dialihkan ke jalan Geger Kalong sambil menunggu proses evakuasi selesai. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Banjir luapan Sungai Cipicung di Kabupaten Sumedang merendam permukiman dan sekolah di Kelurahan Regol Wetan. Petugas harus mengevakuasi warga yang sakit karena terjebak banjir.
Akibat diguyur hujan lebat Minggu sore, Sungai Cipicung yang melintas di Kelurahan Regolwetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang meluap Minggu malam. Luapan dari sungai terpantau merendam permukiman dan sekolah. Banjir terparah terpantau di SD Negeri Sukasirna 1. Ketinggian banjir lebih dari 1 meter merendam 6 ruang kelas, ruang guru, musalah, dan perpustakaan. Sejumlah fasilitas elektronik bahkan tidak bisa diselamatkan. Pihak sekolah menghentikan sementara proses belajar tatap muka pada Senin pagi dan dialihkan secara daring. Sudah air itu tinggi sampai 1 lutut lebih gitu. Misalkan informasi memang bukan hanya sekolah saja, tapi ada daerah kampung di sini yang memang kena juga banjir gitu. Ini hampir semua terendam, dimulai dari kantor, 6 ruang kelas, kelas yang difungsikan sebagai musola, sampai 1 perpustakaan gitu. Ada barang-barang penting yang terendam nggak, Bu? Barang penting, ya kebetulan terendam semua. Alat-alat elektronik karena airnya meluapnya itu tiba-tiba gitu ya, beberapa alat elektronik tidak bisa diselamatkan. Selain sekolah, banjir luapan sungai juga merendam sedikitnya 11 rumah di Singaparna, di Kelurahan Regolwetan, dengan ketinggian antara 1 hingga 2 meter. Seorang warga yang sedang sakit harus dievakuasi petugas BPBD karena terjebak banjir. Hujan deras, kemudian sungai Cipicung terjadi luapan yang mengakibatkan 11 rumah di RW 11 dari RT 4, RT 2 itu terendam. Kemudian juga di RW 9 RT 4 itu rumah 3/4-nya terendam juga, dan yang paling besar terendam adalah SD Sukasirna, masih di RW 11. Namun banjir berangsur surut pada Minggu malam sehingga warga mulai membersihkan sisa lumpur yang terbawa banjir. Agung Gunawan melaporkan dari Sumedang. Usai dilanda banjir luapan Sungai Cipicung, para siswa serta orang tua 2 sekolah yang terdampak banjir bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah dari sisa lumpur banjir Senin pagi. Untuk sementara proses belajar mengajar pun dilakukan secara daring. Pasca banjir yang melanda SDN Sukasirna 1 dan SDN Sukasirna 2 di Kelurahan Regolwetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, para siswa dan orang tua serta guru mulai membersihkan sisa lumpur yang terbawa banjir Senin pagi. Banjir setinggi 1 meter pada Minggu malam mengenangi perabotan serta buku-buku sekolah. Banjir disebabkan intensitas hujan yang tinggi, sehingga Sungai Cipicung meluap. Banjir di 2 sekolah tersebut merupakan yang kedua kalinya dalam 5 tahun terakhir. Akibat banjir, proses belajar mengajar di SDN Sukasirna 1 dan 2 untuk sementara dilakukan secara daring. Insya Allah dampak banjir ini bisa terrealisasi untuk 2026. Mungkin itu saja, Pak. Proses pembelajaran, Pak, sampai Mungkin proses pembelajaran ini adalah BDR, Pak. Alhamdulillah. sampai kapan kira-kira itu, Pak? Ya, insya Allah ini sampai mudah-mudahan tidak panjang lagi, Pak. Mudah-mudahan ini kita 2 hari. 2 hari. Karena kendalanya sangat luar biasa bahwa administrasi dengan elektroniknya, kemudian mebelnya juga terkena banjir kira-kira ya 1 meter ya, kira-kira. Tak hanya melanda 2 sekolah, banjir juga melanda belasan rumah penduduk di lingkungan Singaparna, Kelurahan Regolwetan. Agung Gunawan melaporkan dari Sumedang. Hujan disertai angin kencang menyebabkan sejumlah rumah di Pantura, Subang rusak. Kerusakan terutama terjadi di bagian atap dan genteng rumah karena terhempas angin. Sejumlah rumah di wilayah Pantura, Blanakan, Kabupaten Subang rusak usai diterjang hujan disertai angin kencang Minggu siang. Salah satu lokasi yang terdampak terpantau di Dusun Tegal Koneng, Desa Rawa Mekar. Kerusakan rata-rata pada bagian atap rumah karena terhempas kencangnya tiupan angin. Salah satu warga yang terdampak mengaku peristiwa terjadi begitu cepat saat dirinya bersama anak-anak tengah berada di dalam rumah. Beruntung mereka berhasil menyelamatkan diri sehingga tidak tertimpa atap yang terbawa angin. Berada di dalam sama keluarga 6 orang. Habis begitu Bapak gimana ketahuan ini? Yang kenanya bagian mana? Ya, Yang kenanya ini bagian mana Pak? yang kena bagian atas. Bagian atas. Terus Iya. habis begitu Bapak gimana? Ya, menyelamatkan diri. Rumah Bapak Talim ini sepertinya rusak parah atapnya semuanya dari belakang sampai ke depan. Itu Pak. Sudah mengajukan laporan kepada yang terkait ya, supaya
pengennya saya tuh sebagai RW ya ada bantuannya dari pihak pemerintah lah. Tercatat ada 7 rumah warga lainnya ikut rusak, termasuk sebuah gubuk di tengah sawah. Cinal Arifin melaporkan dari Subang.